Biar ini jadi doa kami, di atas segalanya perkenan daripada-Mu Tuhan. Untuk apa kami terlihat hebat dan benar? Untuk apa kami terlihat seperti pahlawan? Untuk apa kami punya reputasi di depan manusia? Tapi kenyataannya Bapa tidak berkenan dengan hidup kami. Biar lagu ini terus akan jadi doa kami seumur hidup kami ya Tuhan. Dan pagi hari ini bekali kami dengan firman-Mu. Bekali kami dengan apa yang dari Tuhan sendiri. Bekali kami ya Tuhan. Hamba berdoa demi nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang akan menyatakan kehendak-Mu kuat di batin kami yang terdalam. Kami bersyukur sepanjang 2007 ini Engkau menyatakan sesuatu yang ajaib di tengah-tengah umat-Mu. Dan kami tahu 2008 sesuatu yang lebih dahsyat akan Tuhan kerjakan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau luar biasa. Roh Kudus yang akan menjabarkan setiap yang kami terima hari ini. Roh hikmat, wahyu dan pengertian kerja sangat kuat. Dan kami pulang dengan diberkati dan diubah. Diberi pengharapan yang luar biasa. Dan kami berikan segala kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami. Demi nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amin. Silakan duduk saudara. Dalam beberapa minggu lagi kita akan selesai dengan tahun 2007 dan kita akan masuk tahun 2008. Sekali lagi saya percaya a new beginning, suatu awal baru akan Tuhan berikan di tengah-tengah kita. Saya pernah sampaikan nanti pada Januari selama 9 hari pertama itu kita akan mengerti bahwa 4 penanggalan yang dipakai di dunia ini di belakangnya mengacu pada satu angka yang sama, yaitu angka 8. Tahun Masehi tahun 2008, tahun Islam 1428, penanggalan Cina 2558, dan penanggalan Yahudi 5768. Dan angka 8 di Alkitab bicara tentang new beginning atau suatu awal baru. Selama minimal 3 kali minggu ini saya ingin memberikan sesuatu yang Tuhan taruh di hati sebagai pembekalan buat kita semua. Seberapa Anda dan saya bisa menangkap apa yang Tuhan ingin bagikan, maka sekuat itu saudara akan menikmati suatu awal baru dalam kehidupan kita. Dan ketika Tuhan memberikan suatu new beginning, kita tahu bahwa ada banyak hal yang tidak terduga, yang sangat luar biasa akan Tuhan berikan buat kita. So, saya berharap dalam 3 minggu ini Anda tidak akan kehilangan satu session pun. Dan nanti pada tanggal 29 kita akan buat celebration di tempat ini hanya 1 hari dari jam 9 pagi sampai siang jam 12 dan jam 5 kita mulai sampai selesai. Dan itu merupakan hari di mana Tuhan akan memberikan mandat baru dan blessing yang baru untuk kita masuk tahun 2008. Gereja tidak ada acara yang terlalu banyak. Tanggal 20 Desember nanti kita buat KKR Preman. Tanggal 25 Desember pagi atau sore, saya lupa. Sore atau pagi Victor? Sore ya.
itu anak raja dan intan Indonesia digabungkan jadi satu Natal di tempat ini. Dan kemudian tanggal 29, itu hari Sabtu, saya berharap juga Anda tidak kehilangan momentum yang berharga ini. Nah, sekarang mari kita lihat pada bagian yang pertama. Selama 3 hari ini, 3 minggu ini saya mau mengajak kita belajar tentang yang namanya warisan rohani. Ada banyak orang Kristen yang tidak mengerti bahwa Tuhan memberikan suatu warisan rohani yang sebenarnya luar biasa buat kita. Setiap kita lahir dan Tuhan, istilah yang saya pakai, memberikan modal lahir kepada kita. Tiap orang lahir dengan karunia, dengan talenta yang tertentu yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Anda bisa hidup dengan modal lahir, dengan karunia, dengan talenta yang seperti itu. Tapi seandainya kita semua mengerti bahwa selain dari modal lahir yang Tuhan berikan buat kita, Dia sediakan juga yang namanya warisan rohani. Dan saudara bisa menangkap warisan itu dan menggunakannya dengan luar biasa. Maka saya percaya sesuatu yang kuat akan Tuhan buat dalam kehidupan kita lebih lagi. Sebagai dasar mari kita lihat Matius pasal yang pertama. Lihat pada ayat yang pertama. Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama. Nah, kita mengerti bahwa Matius merupakan awal dari perjanjian baru. Dan perjanjian baru itu adalah suatu new beginning atau awal yang baru. Nah, awal baru dimulai dengan kalimat pertama dari ayat dari new beginning, yaitu Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama. Alkitab berkata, inilah, garis bawahi, silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. New beginning, awal yang baru, perjanjian baru. Matius memulai dengan ayat pertama dengan kalimat, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dan kata silsilah ini sebenarnya dalam bahasa aslinya juga artinya the family tree atau pohon keluarga dari Yesus Kristus. Saya bisa minta tolong geserkan itu pohon-pohonan itu, supaya saudara bisa nangkap apa yang sebenarnya Tuhan mau katakan. Alkitab berkata, ini merupakan the family tree dari Tuhan Yesus. Apa yang dimaksudkan dengan the family tree atau pohon keluarga? Kalau ini sebuah pohon, katakanlah, walaupun kita tahu ini palsu, maka kalau kita berkata bahwa buah yang di sini, di ujung ini adalah Tuhan Yesus. Ketika dia hidup di dunia 2000 tahun yang lalu, Yesus sepenuhnya adalah manusia. Memang dia Tuhan, tapi dia Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Karena kita berkata, inilah pohon keluarga dari Tuhan Yesus. Nah, kalau buahnya yang di ujung ini adalah Tuhan Yesus, maka buah ini tidak bisa muncul dengan sendirinya, tanpa akar, tanpa batang, tanpa dahan, tanpa ranting, tanpa daun. Segala sesuatu yang dari bawah naik ke atas, masing-masing memberikan kontribusi sehingga muncullah buah yang seperti ini. Dan Alkitab berkata, dia anak Daud, dia anak Abraham. Dia memulai akarnya dengan Abraham. Sehingga Alkitab dalam new beginning, perjanjian yang baru, memulai dengan berkata, inilah pohon keluarga dari Yesus Kristus, yang adalah anak Daud dan anak Abraham. Berarti apapun yang dihasilkan di sini, maka dia mewarisi sebenarnya semua yang diestafetkan dari Abraham, kemudian Daud, dan juga tokoh-tokoh iman yang lain masuk dalam kehidupannya. Dia mewarisi yang namanya warisan rohani.
Ajaibnya adalah di dalam Kristus kita adalah juga anak-anak Abraham, kata Alkitab, dan berhak menerima janji itu. Berarti sebenarnya di dalam Tuhan Yesus, sebagaimana Yesus juga menikmati warisan rohani, Anda dan saya juga berhak terima warisan rohani yang sama. Ini yang tidak pernah dipikirkan oleh banyak orang Kristen. Nah, banyak orang berkata begini, Pak, apakah itu akan berpengaruh dalam kehidupan saya? Apakah tidak cukup dengan yang namanya modal lahir yang di awal karunia Tuhan berikan kepada saya? Saya berkata begini, siapa Anda tergantung sebenarnya apakah hanya sekedar saudara punya modal lahir dan menghidupinya, atau Anda menikmati warisan rohani yang luar biasa. Jelas itu akan mempengaruhi kehidupan Anda. Dari mana kita mengerti? Coba buka surat Yakobus. Surat Yakobus pasal yang ketiga. Surat Yakobus pasal yang ketiga. Lihat pada ayat yang ke-6. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-6. Alkitab berkata begini. Lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan dikatakan menyalakan, garis bawahi, roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Kata roda kehidupan sama kalimat yang dipakai atau kata yang dipakai untuk menyebut silsilah atau sebenarnya pohon keluarga. Aneh sekali ya. Tapi di Yakobus diterjemahkan sebagai roda kehidupan. Kalau saya gabungkan dua ayat ini, maka saya berani berkata, kalau saudara menikmati warisan rohani, maka cara berputar roda kehidupanmu akan dipengaruhi. Atau saya balik, roda kehidupan saudara sangat dipengaruhi oleh warisan rohani yang Anda terima. Jelas itu. Semakin banyak warisan rohani yang seseorang dapatkan, maka roda kehidupannya akan bergerak lebih luar biasa. Bahkan hari-hari ini, kalau Anda bergaul dengan orang-orang tertentu yang jauh lebih di atas saudara, dan engkau bisa mendapatkan warisan-warisan rohani dari orang-orang itu, maka roda kehidupan saudara akan berputar dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan orang yang tidak mendapatkan warisan rohani. Semua yang sifatnya rohani ini pengaruhnya besar buat kehidupan kita. Persoalannya adalah seringkali jangankan dengan mereka yang hari ini masih hidup, yang dikaruniai Tuhan banyak hal, dengan mereka yang tertulis di Alkitab pun, warisan yang mereka tinggalkan, kita seringkali tidak tahu bahwa kita menikmati warisan itu. Dan sebelum saya lebih jauh, saya mau tanya, coba dengan jujur, siapa yang sudah pernah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dan Anda sudah selesai minimal 1 kali? Coba angkat tangan. Alright. Siapa yang sedang membaca urut dan belum selesai? Angkat tangan. Siapa yang tidak pernah baca Alkitab, tidak usah angkat tangan. Bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi. Kenapa saya tanya itu, saudara? Saya bersyukur sebagian besar Anda telah selesaikan Alkitab. Bagus banget. Kenapa Anda perlu baca firman? Minimal inilah yang Tuhan mau ungkapkan buat kita. Warisan-warisan seperti apa yang Anda dan saya bisa nikmati.
Orang yang tidak mengerti apa yang tertulis tidak akan pernah bisa paham dengan apa yang tidak tertulis. Saya beri contoh. Ini kenyataan, kisah nyata. Di Inggris ada seorang tuan tanah pengusaha yang kaya raya. Dia tinggal sebatang kara. Orang tidak tahu di mana keluarganya. Tuan ini kaya sekali dan dia orang yang sangat baik. Di antara semua yang kerja dengan dia, ada seorang ibu-ibu yang kerja dengan setia membersihkan dan merawat akan rumahnya. Ibu ini bertahun-tahun bahkan puluhan tahun dia kerja buat tuan ini dan dia melakukan semua kewajibannya dengan sangat baik. Dia setia, dia kerjakan semuanya. Berpuluh-puluh tahun, 20 tahun lebih, dia mengabdikan hidupnya kepada majikannya ini. Suatu hari, tuan ini begitu suka dengan apa yang dia kerjakan. Dan tuan ini berpikir untuk memberikan dia sebuah hadiah atau kenang-kenangan. Memang tuan itu berkata, dia memang hebat, hanya satu kelemahannya, dia buta huruf, tidak bisa baca. Lalu kemudian suatu hari ibu ini dipanggil oleh si tuan itu dan berkata begini, telah sekian puluh tahun, 20 tahun minimal kamu telah kerja mengabdikan hidupmu buat aku. Dan aku mau kamu mengerti betapa aku berterima kasih dengan semua pengabdianmu. Aku tidak menutup mata dengan semua korbanmu. Karena itu hari ini aku akan memberikan sebuah sertifikat tanda terima kasihku kepadamu. Maaf, aku tidak bisa memberi lebih daripada ini, tapi terimalah pemberian sertifikat ini. Biarkan setiap kali engkau melihatnya, engkau mengerti betapa aku berterima kasih kepadamu. Kemudian diberikanlah sertifikat itu. Si ibu pembantu ini, dia berterima kasih. Di hati dia sedikit ngomel, kalau dapat duit lebih lumayan daripada sertifikat. Mentahannya lebih enak daripada barang beginian. Tapi dia berkata, aku berterima kasih juga. Dia bawa pulang sertifikatnya. Dia beli bingkai, dia buat bingkai yang bagus. Nah, karena tidak bisa baca, dia nempelkannya kebalik, saudara. Kemudian dia gantungkan pada dinding kamarnya. Tapi terbalik. Dan dia tidak tahu itu terbalik. Sebab dia tidak bisa baca tulis. Beberapa waktu kemudian, waktu berlalu, tuan ini makin tua, akhirnya sakit. Sakitnya sakit makin parah, dan akhirnya tuan tanah yang kaya raya ini menghembuskan nafas yang terakhir. Dia mati. Tidak ada sanak saudaranya, pemerintah kota yang berhutang budi banyak dengan dia, akhirnya menguburkan jenazah dari tuan ini dengan sangat terhormat. Sejak hari itu, si ibu ini tidak punya pekerjaan lagi. Bahkan gajinya bulan itu belum dibayar. Dia masih sempat punya gaji tinggal sedikit dari bulan sebelumnya. Dia coba cari kerja, tidak ada orang mau terima pegawai yang sudah tua. Dan kemudian dia tidak terima pekerjaan apapun dimanapun. Dia sedih, dia pulang ke rumah tiap hari berjuang dapat pekerjaan. Tidak ada orang yang mau mempekerjakan dia. Dia hidup sederhana dengan sisa gajinya. Dia coba bertahan. Tapi dia tidak tahan juga. Dia coba berhemat dengan uang yang ada. Dia makan tidak teratur. Dia makan tidak bergizi. Badannya makin lemah. Digerogoti penyakit dan usia. Dia sakit. Tidak bisa beli obat. Singkat cerita, setelah sekian waktu lamanya, dia pun jatuh sakit. Sementara kota itu lagi bingung, siapa ahli waris daripada orang kaya ini. Wali kota mengumumkan di surat kabar, siapa yang merasa berhak atas kekayaan tuan ini, datang ke saya. Kami akan serahkan hartanya kepada orang itu. Ditunggu sekian minggu, tidak ada satu orang pun yang nongol mengklaim punya hak atas kekayaan tuan itu.
Satu hari musim dingin yang begitu beku datang. Ibu ini bahkan tidak punya uang lagi untuk beli api untuk memanaskan akan tungkunya. Dia kedinginan, dia kelaparan dengan sakit yang tidak ada obatnya. Dan tiba-tiba yang diketahui orang dalam 2 minggu, ibu ini tidak keluar dan tidak pernah kelihatan di luar lagi. Tapi setelah 2 minggu itu, orang-orang sekitarnya mulai mencium bau tidak enak, bau tidak sedap di sekitar tempat itu. Makin lama aromanya makin tajam. Dan mereka mulai curiga, ini bau apa? Mereka coba cari, ini bau sumbernya dari mana? Waktu mereka cari, mereka akhirnya seperti digiring masuk ke rumah ibu itu. Dan makin dekat dengan rumahnya, aromanya makin menyengat. Mereka mulai curiga, mereka ketuk pintunya, mereka gedor dan tidak ada jawaban. Mereka teriak panggil namanya, tidak ada jawaban. Dari luar kelihatan gelap sekali, tidak ada perapian di tengah-tengah musim dingin yang begitu mengerikan. Lalu mereka memanggil polisi. Polisi coba yang sama dan tidak ada jawaban. Akhirnya mereka memutuskan mendobrak akan pintu rumahnya. Ketika mereka dobrak pintu rumahnya, mereka masuk ke dalam. Didapati baunya makin menyengat. Mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres. Mereka masuk ke rumah itu. Dan ketika mereka buka pintu kamarnya, mereka terkejut. Ibu itu sudah meninggal cukup lama dan mayatnya sudah mulai membusuk. Memang cukup lama membusuknya karena musim dingin, tapi bagaimanapun aromanya menyengatnya luar biasa. Kota itu gempar, polisi makin banyak berdatangan, dipanggil beberapa dokter untuk periksa mayatnya. Mereka berpikir apakah mungkin dibunuh orang atau dia bunuh diri karena frustrasi. Ketika dokter lihat mayatnya dan diperiksa, mereka berkata, tidak ada tanda kekerasan, nggak ada tanda bunuh diri. Dia berkata, dari jasadnya kita mengerti, ini orang mati kedinginan dan dia mati kelaparan. Dan kemudian jenazahnya dibawa keluar. Kesian sekali, semua orang meratapi kepergiannya yang sangat mengenaskan. Ketika semua keluar, seorang polisi muda penasaran dengan apa yang terjadi. Dia balik ke kamar ibu itu untuk dia periksa sekali lagi. Dan tiba-tiba matanya tertuju kepada sesuatu bingkai yang digantung pada tembok kamarnya. Dia lihat ini bingkai ada tulisan kok aneh. Dia berkata kok kebalik. Dia dekati dan betul ada tulisan yang digantung terbalik. Dia ambil bingkai itu. Dia balik dan dia baca. Ternyata itu bingkai adalah surat wasiat dari tuan yang mati tadi. Yang berkata begini. Kalau aku mati, seluruh kekayaanku aku wariskan kepada ibu ini. Dia berhak mewarisi seluruh kekayaannya. Hari itu polisi ini tahu. Seorang miliarder mati kelaparan. Seorang miliarder mati karena miskin. Seorang miliarder yang tidak tahu bahwa dia sangat kaya dan dia mati sangat mengenaskan. Kalau orang tidak membaca firman, tidak minta Tuhan membuka rahasia firman ini, jangan-jangan kita jadi miliardernya Tuhan yang juga mati garing karena utangnya banyak dan tidak pernah bisa dibayar. Sebenarnya banyak orang sedang menentukan nasibnya sendiri hanya karena tidak tahu hak yang seharusnya dia terima dari Tuhan, warisan yang sebenarnya tersedia bagi hidupnya. Saya berdoa mulai hari ini, tiap kali Anda baca firman, Anda datang ke Tuhan, minta Roh Kudus bicara dalam hidup kita. Apa yang dia mau ungkapkan. Sebab Yesus punya pohon keluarga dari Abraham, Daud, sampai ke Yesus. Dan di dalam Kristus, kita anak-anak Abraham dan berhak menerima
janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham, kita berhak menerimanya karena kita di dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Seberapa sebenarnya Tuhan itu pegang janji dan seberapa Tuhan serius memberikan warisan rohani. Coba lihat 2 Raja-Raja pasal yang ke-19. Nanti sebelum selesai saya akan putar satu klip buat saudara. Dan saya berdoa akan menjelaskan banyak hal dan memberkati saudara. 2 Raja-Raja pasal yang ke-19. Ayat yang ke-34. 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-34. Firman Tuhan berkata begini. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Sepintas kalau Anda baca ayat ini, sepertinya tidak ada yang terlalu istimewa. Tapi saya beritahu saudara, alasan Tuhan menjagai kota itu adalah yang pertama-tama karena Dia, tapi yang kedua karena Daud hambaku. Padahal perkataan ini diucapkan bukan pada zaman Daud, tapi pada zaman Raja Hizkia. Dan peristiwa itu terjadi 313 tahun setelah Daud mati. Tuhan masih berkata, aku lindungi, aku jagai kota ini karena Daud hambaku. 313 tahun setelah Daudnya mati. Apa yang Tuhan janjikan kepada Daud, tetap dia pegang. Dan warisan janji itu dan penggenapannya dinikmati anak cucunya. Tuhan kita Tuhan yang kalau Dia sudah berjanji, Dia tidak akan ingkari janjinya. Dia pegang sebuah perjanjian yang luar biasa. Dan saya nanti akan tunjukkan kepada saudara pada waktunya apa yang Tuhan mau janjikan buat kita sepanjang tahun 2008 yang luar biasa itu. Tapi bagi Tuhan, Dia begitu serius loh. Dia berkata, karena Daud hambaku. Tapi hari itu, 313 tahun setelah Daud mati. Dari pihak Tuhan, Dia serius. Lihat Galatia sekarang. Surat Galatia. Galatia pasal yang ketiga. Galatia 3. Perhatikan mulai ayat yang ke-6. Galatia 3, lihat pada ayat yang ke-6. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Orang itu nggak ada orang benar sebetulnya. Yang ada orang yang dibenarkan Tuhan. Ayat 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, bukan dari usahanya, bukan dari kebenarannya, hidupnya dari iman. Mereka itulah anak-anak Abraham. Kalau Anda beriman, hidup beriman, engkau anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati
bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Untuk Anda menikmati akan blessing warisan yang telah Tuhan berikan dan janjikan kepada Abraham. Anda mesti ngerti soal warisan rohani ini, tapi untuk bisa menikmatinya yang pertama, Anda harus hidup dengan iman. Dan iman Alkitab berkata timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan rema Kristus. Dan ini bagian yang sangat mendasar sekali. Sebelum saya putar klip kesaksian dari Medan, saya mau cerita dulu latar belakangnya. Saya sudah pernah ceritakan kepada saudara. Tapi saya akan tunjukkan kepada saudara endingnya seperti apa. Dan sekaligus saya punya alasan marah sedikit dengan saudara. Saya pernah cerita 3-4 minggu yang lalu. Hari itu saya selesai KKR Preman di Surabaya. Begitu selesai KKR Preman, saya selesai khotbah, saya tinggal. Karena saya ada janjian dengan 3 orang di hotel tempat saya nginep, saudara. Yang 2 pengusaha, yang 1 ini bekas pejabat. Saya diantar sama teman saya, balik ke hotel. Ujungnya endapnya kami ngobrol sampai jam 1 pagi. Dengan banyak hal yang kami bicarakan. Di tengah jalan, handphone saya berbunyi. Saya lihat dari nomor yang tidak saya kenal, but anyway saya terima. Di ujung telepon yang satu ada seorang ibu berkata gini, apakah ini Bapak Pendeta Petrus Agung? Saya bilang, iya Bu. Begitu ngerti saya yang jawab, dia nangis keras. Dia berkata, Pak Pendeta tolong saya. Dia teriak nangis keras. Pak Pendeta ingat saya, katanya. Maaf tidak. Terus terang, saya kaget, dia nangis keras. Dia tanya, ingat saya? Enggak, saya bilang. Bapak pernah khotbah di Medan, dia orang Medan. Dan Bapak pernah khotbah di gereja kami. Iya, saya ingat di gereja. Bapak memberikan nomor handphone Bapak di Alkitab saya. Itu pun saya tidak ingat. Saya dengan Pak Sugi waktu itu. Banyak orang datang minta tanda tangan, minta ini, minta itu, minta termasuk. Ada Pak infonya. Refleks aja saya kasih. Saya pikir kadang-kadang orang ketemu Yesus lebih gampang dari ketemu manusia ya saudara ya. Jadi saya kasihlah, serahlah semua apa. Lalu apa yang terjadi? Saya bilang, iya saya memang khotbah di gereja ibu, tapi saya tidak ingat. Pak Pendeta, tolong saya. Dan nangis. Saya coba tenangkan, saya bilang, ibu ada apa? Saya nggak tahan Pak, saya nggak tahan. Tolong saya Pak. Saya bilang, ibu, apa yang saya bisa bantu? Biasanya kalau orang telepon pendeta, itu kan, Pak doakan saya. Ini enggak, tolong Pak. Iya, apa yang saya bisa bantu? Belikan saya rumah Pak, katanya. Wah hebat banget ini orang. Anda ingat cerita itu kan? Minimal dia tahu bahwa saya punya kemampuan beliin dia rumah. Mungkin kalau yang RSSS bisalah. Rumah yang selonjor saja susah itu saudara ya. Jadi rumah yang sempit untuk selonjor aja susah. Mungkin saya bisalah ngangsur 15 tahun belikan saudara. Lalu kemudian saya bilang kaget juga. Saya dengar dia minta saya belikan rumah. Lalu saya bilang, waduh ngomong gimana. Loh kenapa saya bilang. Pak Pendeta saya nggak tahan Pak. Saya nebeng di tempat yang begitu kecil dan saya nggak tahan Pak. Saya sering digigitin tikus kepala saya. Dia itu janda dengan 1 anak umur laki 11 tahun. Dia nangis dan saya kaget dia cerita. Dia digigitin tikus kepalanya. Saya sering kali infeksi Pak. Nggak tahan Pak. Tiap malam digigitin tikus saya nggak tahan. Waduh saya kaget juga nih. Abad 21 masih ada orang yang tidur tiap malam kepalanya digigitin tikus, saudara. Saya bilang, ibu kan ada banyak hamba Tuhan di sekitar ibu tinggal mungkin. Bisa nggak ibu datang ke mereka, minta didoakan.
Tidak ada orang yang mau terima saya orang miskin Pak. Tidak ada orang mau terima orang miskin. Kalau orang kaya banyak, pendeta tidak mau terima orang miskin. Nyindir dia rupanya, ngenyek ini benar. Korupsi pendeta yang dikena ini. Nggak ada korupsinya saudara. Lalu kemudian saya nggak tahu, saya refleks, saya berkata, sudahlah Bu, pokoknya ginilah. Ibu jangan berharap kepada manusia. Karena beliin rumah ya saudara. Kalau cuma doa ya mari ya. Banyak orang kan gitu kan. Kalau nggak ada modal duit kan semangat. Coba modal duit keluar. Kita berdoa dulu kan begitu. Ibu berdoa, saya berdoa. Lalu, ya Pak Pendeta tolong doakan saya. Terus saya minta alamat rumahnya. Saya juga nggak tahu, saya bilang, Ibu nomor handphonenya mana? Nggak punya Pak, ini wartel katanya begitu. Oh iya. Belakangan dia punya handphone. Lebih keren sekarang saudara. Nah, sudah ya. Doain sebentar, saya nyampe di hotel, tutup teleponnya. Saya bawa itu sepotong kertas alamat dari ibu ini. Namanya Ibu Dewi Boru Sembiring, saudara. Dan ini orang Batak, dan wah luar biasa. Udah, saya ketemu dengan teman-teman saya ini, ngobrol. Sesaat saya lupakan kepala digigit tikus, saudara. Saya ngobrol. Sebelum kami bubar, teman saya ngomong begini, satu, Pak doain ya, saya mau ke Medan nih tanggal sekian. Oke lah. Terus saya bilang, iya ini banyak orang susah, saya bilang. Saya baru terima telepon dari Medan. Saya ingat kamu ngomong Medan, saya ingat. Terus saya cerita, ada orang nih, kepalanya digigitin tikus, minta saya beliin rumah. Bapak ngomong apa? Ya saya doain lah, belum tahu bagaimana. Saya kan orang Semarang, dia orang Medan. Saya nggak tahu dia minta rumah seperti apa, harganya berapa, caranya beli gimana. Dia nipu atau dia jujur, saya nggak tahu. Saya bukan maha tahu. Tiba-tiba orang ini berkata, Pak boleh nggak saya kunjungi dia sebagai utusan Bapak. Atas nama Bapak saya mau kunjungi, saya mau lihat keadaannya. Wih, saya bilang ini orang baik banget. Saya bilang, boleh. Saya kasih alamatnya saudara. Saya kasih alamatnya, udah. Jam 1 tuh, saya tidur balik ke kamar, yang lain semua pulang. 2 orang dari 3 itu khusus terbang dari Jakarta ke Surabaya, ketemuin saya. Anda tahu apa yang terjadi? 2 minggu kemudian, jam 11 malam, telepon saya bunyi. Saya angkat, Pak Pendeta. Wah, saya ingat namanya tikus ini pasti. Maksudnya kaitan dengan tikus. Dia bilang, Pak ini saya Pak. Iya, kenapa Ibu? Saya pikir, aduh, Pak Pendeta, saya takut Pak, saya takut. Loh takut kenapa? Saya pikir takut tikus atau apa. Dia enggak. Ini ada 5 polisi Pak mendatangi saya. Katanya Bapak yang kirim. Duh. Wah gawat ini. Saya bilang loh, itu polisi. Iya Pak, katanya dari Akpol. Loh saya enggak. Loh Akpol memang di Semarang, tapi saya enggak pernah minta petugas untuk datangin Ibu. Saya mulai agak curiga nih secara manusia. Jangan-jangan ini kriminal atau apa ini? Saya tanya, loh, Ibu salahnya apa? Saya nggak salah apa-apa, Pak. Saya cuma miskin. Kadang-kadang miskin pun salah loh, saudara. Terus gimana Ibu sekarang? Masih, Pak, digigitin tikus. Saya nggak tahan, Pak. Tapi ini kok ada polisi. Dan saya bilang, lah polisinya ngomong apa? Itu polisi Pak, masa tanya-tanya soal saya sama tetangga-tetangga saya. Dan kemudian dia ngomong begini sama saya, Ibu, kalau jatahnya diberkati, Ibu pasti diberkati. Loh saya bilang, loh itu kan polisi baik banget. Nguatkan hati Ibu, iya Pak, tapi saya belum pernah urusan dengan polisi. Kenapa dia tanya-tanya saya dengan tetangga saya? Ya saya nggak tahu. Anda tahu ternyata saya telusuri ini. Satu di antara teman saya itu ngomong sama yang mau berangkat ke Medan, lu jangan datang dulu. Siapa tahu dia bohong, ini jebakan. Dia bilang, aku punya beberapa teman, polisi di Medan. Cobalah aku minta tolong dia untuk ngecek ini orang siapa sebenarnya. Jadi diminta bantuan temannya, dia bawa teman-temannya, jadi 5 totalnya.
Datang ke RT-nya, datang ke tangan, dicek betul. Dan polisi kan paling ngerti, saudara, ini orang bohong atau tidak. Kan mereka paling ngerti, mereka mengerti ilmunya kan. Jadi mereka cek, ternyata betul memang orang sederhana, nggak punya apa-apa. Sehingga terakhir dia berkata, kalau jatahmu diberkati, diberkati. Tapi dia juga nggak ngerti apa yang bakal terjadi. Saya doakan malam itu sudahlah. Dia selesai, 2 hari kemudian teman saya ini datang. Dia cerita nih, Pak, malam-malam nih, saya naik mobil. Om saya ngomong gini, lu gila masuk situ. Preman Medan aja kagak berani ke situ. Ya dia bilang, haruslah. Ini mandat ini, aku harus ini, tugas nih. Dia bilang kata. Siapa orang ini? Nggak tahu, pokoknya kepalanya digigitin tikus, katanya begitu. Dia sendirian, saudara. Orang Chinese nekat sendirian. Dia cari rumahnya masuk gang-gang begitu. Akhirnya ketemu. Dia bilang ya, itu dia tinggal di petak gitu ya, 3 kali 1,5. Tinggal berdua dengan anaknya. Ya dapurnya di situ, kamar mandi di situ, makannya di situ, tempat tidur di situ, semua di situ. Tidak heran dia bilang, tikus datang karena di situ tempatnya memang mengerikan. Nah kalau sudah nggak ada makanan, oranglah disantap, saudara. Jadi itu yang terjadi sih. Kemudian dia duduk, dia nggak tahan dengan itu. Lihat akan keadaan seperti itu. Dia ambil duitnya, dia berikan semua ke orang ini. Ketika dia berikan, sudah dia mulai tanya. Loh ibu kok bisa hubungi Pak Petrus itu gimana ceritanya? Dan ibu kok kepengen minta rumah? Iya Pak, dia cerita gitu. Lalu kemudian dia ngomong begini, iya Pak, dia berkata, saya dengar beliau khotbah di gereja saya 1 kali itu. Terus dia cerita, katanya waktu mau bangun gereja, gereja cuma punya uang 400 juta. Lalu itu ada yayasan Mahanaim lagi mau beli tanah, duitnya kurang 400 juta. Tuhan bilang kok bisa pas. Terus dia berikan semua itu uangnya. Dia menuai puluhan miliar sampai gedungnya selesai. Saya dengar cerita itu Pak, saya beriman sekali. Kalau dia bisa, saya juga bisa. Tuhan Maha Kuasa. Jadi saya berdoa. Dan saya disuruh Tuhan memang minta rumah sama dia, katanya gitu. Lalu ditanya lebih jauh lagi. Loh, lah ibu itu pengen rumah yang seperti apa? Dipikir teman saya ini, yaitu RSS, itu saudara. Ya kalau itu dia bilang, gua bisa minta-mintain teman lah untuk apa itu iuran untuk beliin dia rumah. Memang dia lihat keadaannya mengenaskan. Dia bilang, iya Pak, saya berdoa, saya percaya. Dengan itu rumah yang di situ Pak dekat pasar, itu ada salonnya, ada untuk persewaan game, sudah komplit Pak, rumahnya gede, ada bisnisnya, itu mau dijual rumah berikut bisnisnya, itu sudah jalan Pak. Kalau saya di situ nggak perlu cari kerjaan lagi, nerusin bisnisnya, saya bisa makan, hidup saya layak Pak. Ditanya, lah ibu itu rumah harga berapa? 300 juta Bapak, katanya. Dia bilang mateng, betul tuh. Waktu dia dengar 300 juta. Dan dengar kesaksian ibu tadi soal kita memberi 400. Mana yang butuh 400, kita punya 400. Kayak Tuhan templak hatinya. Dan ngomong kepada orang ini. Sama ya dengan kamu punya 300 kan? Kok pas juga ya katanya. Buat nampar. Dia bilang, gawat. Artinya apa saudara? Ayo. Artinya apa? Dia punya 300 juta. Ini ibu tinggal di petak 3 kali 1,5. Tidurnya di bawah, digigitin tikus. Minta beli rumah 300 juta. Sate tiao. Kalau belum jelas saudara. 300 juta. Dan dia, teman saya ini, memang punya duit pas 300 juta. Dia dengar begitu, Tuhan ngomong, sama ya dengan kamu. Pucat saudara. Itu kekayaan pindah transfer kekayaan itu begitu saudara. Ini melarat,
ini kaya. Ya toh, mendadak ini kaya, ini melarat, saudara, habis. Masih bela diri kan? Dia ngomong gini, Tuhan, ini orang tidak tahu diri ya Tuhan ya. Sudah kayak begini, minta yang begitu. Tuhan berkata, nah kamu itu siapa? Lu mau minta apa saran dari aku? Kamu juga tidak tahu diri kan? Iya, saya juga Tuhan. Makanya orang podo tidak tahu dirinya gitu kok. Ngomongin orang lain katanya. Itu sama-sama kamu juga tidak tahu diri. Loh, saya beriman. Dia juga beriman katanya. Dia golak hatinya. Dia tidak berani ngomong apa-apa. Cepat-cepat berdoa, pamit saudara. Dia bilang, besok saya kesini lagi ya. Ibu jangan pergi kemana-mana. Iya katanya. Pulang saudara. Goyang hatinya. Dia telepon istrinya di Jakarta. Istrinya ngomong gini, iyalah, kawin sama kamu juga aku sudah tahu. Kalau untuk Tuhan, kasihlah. Loh, itu semua loh uang kita. Iya, habislah katanya. Kasih aja kalau kamu mau yakin dari Tuhan. Bayangin saudara. Besoknya, dia bawa ibu ini keluar. Ibu ikut saya. Kemana Pak? Kita makan dulu. Diajak makan di restoran. Dia sempetin setelah makan itu saudara. Nantinya dia telepon saya lagi nangis. Pak Pendeta, saya makan di restoran Pak. Katanya seneng era karuan. Terus setelah makan, diajak ke bank, ke BCA. Dibukain tabungan, tahapan. Diisi uang 600.000. Selesaikan semua, dapat buku tabungannya atau tahapannya. Bawa masuk ke mobil lagi. Ibu, ini berkat buat ibu. Dia buka nah. 600.000. Diam aja. Oh ya. Bingung ya ngasih. Ibu kurang bahagia ya. Iya. Kenapa Bu? Saya kan butuhnya 300 juta Pak. Teman saya bilang, pokoknya ibu percaya saja. Ya Pak, ya saya percaya. Tapi nggak ada kebahagiaan. 600.000. Akhirnya tinggal pulang Jakarta. Ngomong saya, Pak, gawat Pak, gara-gara ini ketemu Bapak ini saya. Habislah. Saya bilang, well, welcome to the family. Saya berkata begitu. Congratulations ya, saya bilang, habiskan duitmu, rasain kau. Salah bergaul kamu, saya bilang. Ya, Bapak menuai, saya belum, ya tunggulah, saya bilang. Kamu lakuin yang Tuhan mau, lihat nanti hasilnya. Ya. Orangnya baik banget, saudara. Apa yang terjadi? Dia bilang, apa boleh buatlah? Saya bilang, iyalah, apa boleh buat? Bebanku terlepas hari ini, kau beliin dia rumah sapet, ya Allah. Saya ketawa-ketawa. Dikirim duitnya. Nah, ibu ini kan tidak tahu bahwa uang sudah dikirim. Tapi hari dia mau dikirim itu, yang teman satu lagi, dia bilang, gua terbang ke Medan. Kau mau kirim hari ini kan? Hari ini kau kirim. Gua terbang ke Medan hari ini. Dia terbang ke Medan, dia bawa satu kru TV, kru PH saudara. Dia bawa kamera gede, dia terbang berdua ke Medan. Sampai di Medan, dia temuin ibu ini. Dia shoot beberapa adegan. Ini reality show saudara. Dia ajak dia. Ini betul-betul mereka belum ngerti apakah hari itu betul sudah dikirim atau tidak. Tapi teman saya ini bilang, saya kirim hari ini, hari yang sama dia terbang ke Medan. Dan nanti Anda akan lihat interviewnya. Yang ajaib saudara sekalian. Pada waktu dibawa ke bank, itu banknya sudah tutup, close. Satpam bilang, maaf Bu, sudah tutup. Ngototin bilang, Pak, please. Saya ingin beri kejutan kepada ibu ini. Ngomong ke manajermu, saya mau ngeprint buku ini tok, tidak minta apa-apa. Ngotot dibukain pintu akhirnya. Dia bilang, coba di print aja, saya tidak mau buat yang lain. Di print, bawa keluar bank. Dia bilang, nanti Anda akan lihat, ibu lihat di kamera apanya. Dilihat berapa Bu? Dikirim betul 300 juta saudara. Bayangin,
Hari ini dia punya di tahapannya 300 juta. Dari digigitin tikus, sebentar lagi dapat BCA prioritas, kartu biru, saudara. Bayangin. Orang ini ya, dengar saya khotbah sekali nih saudara, dapat sampai tio. Anda sudah berapa tahun dengar saya bicara? Lo 3 juta saja Anda tidak dapat nih sampai berbuih, bagaimana saudara? Oh, telepon Bapak dulu, tak tengking dalam nama Tuhan Yesus. Sebab saya sudah ancam ibu ini sekarang. Ibu, wah dia terima kasih, dia nangis saudara. Saya belum pernah ketemu dia lagi. Kalau ketemu nyembah-nyembah kali. Tiap hari SMS saya berterima kasih. Saya jadi sungkan sendiri, saya nggak ngapa-ngapain, cuma iseng cerita. Saya sampai ngomong, Ibu, kalau ada orang susah, jangan beri nomor telepon saya. Ajari berdoa kepada Yesus. Ibu bagi-bagi nomor telepon saya ganti nomor. Oh tidak Pak, saya akan disuruh Tuhan. Ya udah, pokoknya sekali ini aja. Makanya kalau saya cerita ini sebagai ide, wah puji Tuhan, minta nomor teleponnya Pak. Maaf saudara, saya ganti nomor beneran loh saudara. Nanti yang terima anak saya Semi, halo? Awas kalau Semi yang terima. Saya heran sekali, itu iman. Karena banyak orang dengar cerita, mereka berkata, oh dia hebat ya. Orang ini enggak. Dia dengar kesaksian, dia berkata, Tuhan luar biasa. Dia bisa, saya juga bisa. Sampai dia Allah saudara. Mungkin sebentar lagi rumahnya lebih mahal dari rumah sebagian Anda loh. Iya Pak, agak tersinggung saya. Makanya bertobatlah. Baca firman benar-benar loh. Ini hari-hari luar biasa loh. Tuhan lagi kerja dengan cara yang tidak terduga. Nah, saya mau ajak Anda lihat klipnya. Nanti lihat bagian yang the best yang saya paling suka. Ketika anaknya diwawancarai. Anda lihat hatinya. Dia pada waktu dia ngomong, saya mau kerjalah jadi tukang cuci mobil di bengkel. Untuk apa? Dapat duit. Duit buat apa? Beli beras lah katanya. Dia mau bantu ibunya. Tapi dia yakin Tuhan beri dia rumah. Dan dia bisa nangis nggak tahan. Hatinya pengen sekolah. Tapi lihat ibunya menderita. Tapi hari ini mereka 2 orang yang berbahagia. Seluruh bank dikobai. Itu BCA tidak kerja sekian menit. Bingung karena ini. Oh mereka tahu tiba-tiba. Bam. Orang asik segini. Dari pimpinan sampai bawah dia terkobah di bank saudara. Bayangin. Nyebar kemana-mana sekarang beritanya. Tapi saya sudah ancam dia. Jangan kasih nomor telepon saya ke orang lain. Amen saudara. Ayolah. Sudah Anda nggak usah dapat 300 juta lah. 3 miliar aja nggak apa-apa lah saya. Untuk masing-masing saudara. Jadi rodok cucuk saya ngotbahi Anda bertahun-tahun gitu loh saudara. Rodok enak gitu loh. Pak saya untuk 3 miliar, saya 30 miliar. Itu aja tenang kok saya. Hatiku akan tenang saudara. Nah, tapi Pak utangku yang sampai tiap lah. Belajar dari digigit. Pak saya juga digigitin tikus Pak. Saya akan berkata, gigit tikusnya saudara. Nah, resep kedua begitu. Jangan ikut-ikutan pelihara tikus cuma digigitin. Aduh. Ini hari-hari ajaib. Amen saudara. Kita lihat klipnya. Beli rumah. Terus? Kenapa kita beli rumah? Supaya tempat tinggal. Ini kan tempat tinggal juga. Kan udah ada rumah. Tapi kan ada tikus. Di mana ada tikus itu? Situ. Emang tikusnya suka keluar? Kan cuma lewat aja tikusnya. Supaya dia keluar. Lapar dia gigit manusia. Pernah digigit tikus Daniel? Hah? Di mana kak? Di mana digigit? Jempolnya berdarah. Berdarah. Supaya jangan
Jadinya Ini rumah. rumah yang bagus ya. Berapa duit harga rumah? Kan mahal. Kan Sultan ada yang mustahil. Oh iya ya. Amin ya. Terus Supaya jadi berhasil. Tuhan itu pasti kasih. Pasti. Kenapa? Karena Tuhan Yesus kan punya dunia ini. Udah punya rumah, tinggal berdua aja kan ya? Iyalah. Nggak mau ngajak orang lain? Kalau ada orang miskin, boleh. Iya. Tante dengar kata Daniel mau berhenti sekolah, terus mau kerja di bengkel ya, cuci mobil, motor ya. Kenapa? Kamu kan masih kecil, Daniel kan masih kecil kok. Saya dapat duit. Buat apa duit? Beras lah. Beli beras. Udah pernah cuci motor? Belum. Mau sekarang? Besok bilangin ibu ke sekolahan, berhenti sekolah, terus kerja cuci motor aja. Mau? Apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku, Kenapa mesti itu? Beras itu berasnya banyak itu tante lihat. Daniel, itu berasnya banyak. Itu kan dikasih. Dikasih sama siapa? Tuhan. Belum ada apa? Rumah. Rumah lagi. Tuhan sudah mengabulkan doaku. Doa apa? Tapi itu rumah. Hah? Beli rumah. Beli rumah? Itu Yakin? yakin. Pasti? Kapan rumahnya? Kapan aja bisa dibuat Tuhan. Percaya gak sekarang? Ya. Percaya? Tante mau denger Daniel doa dulu. Udah itu nanti tante kasih. Bapa di surga, Tuhan terima kasih Tuhan. Kami kembali kepadamu ya Tuhan. Tuhan. Namaku sudah bertemu dengan Tante Tuhan. Tuhan, nanti Tuhan mau berangkat ke Jakarta Tuhan. Tuhan buat nanti Tuhan. Sambutnya Tuhan, dengan cepat Tuhan, jangan bisa kecelakaan ya Tuhan. Sambutnya Tuhan, dan Tuhan. Kalau masuk ya Tuhan, supaya bisa jadi gubernur ya Tuhan. Jangan terus ada ya Tuhan, segala roh jahat yang buat nggak jadi ya Tuhan, ikutku Tuhan, keluarku. Tolong Yesus, terima kasih Tuhan. Mazmur 9 ayat 19. Itu yang dipakai Ahok sama Pak Petrus. Mazmur 9 ayat 19. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Oke, 300 juta. Jangan pelihara tikus, pelihara imanmu. Kita punya Tuhan yang bisa memberkati kita dalam sekejap. Saya hanya ambil bagian kecil aja. Mau terima teleponnya, saya ini kayak petugas front office saja atau operator telepon. Terima telepon, saya catat alamatnya, cerita ke satu orang, dan Tuhan kerja sendiri. Anda lihat kualitas anak ini, saudara ya. Anda tahu kan kualitasnya. Hatinya, semuanya beda sekali. Saya yakin sih, Bapak di surga nggak tahan dengan anak ini. Lihat apa yang dia jawab, caranya dia percaya.
di tengah-tengah semua kemustahilan. Wah, saya harap kita belajar banyak. Kalau Anda beriman, Anda diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Warisan rohani itu luar biasa loh. Anda beriman, engkau diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman. Minggu depan saya mau teruskan lagi. Bagaimana supaya kita terima warisan yang utuh dari Tuhan. Mari berdiri sama-sama saudara. Mari berdiri sama-sama. Naikkan lagu tadi. Perkenan Bapa, itu yang kurindu. Alkitab berkata kepada orang yang dikenannya, Tuhan memberikan hikmat, memberikan semuanya. Tapi kepada orang yang tidak dikenannya, Tuhan tugasi dia menghimpunkan harta dan diberikan kepada orang yang Tuhan berkenan. Kalau Anda berkenan di hadapan Tuhan, seberat apapun keadaan kita, percayalah Bapamu yang peduli dengan kita. Amin, saudara. Mari arahkan hati ke Tuhan.